Hari ini saya mengajak kita sekalian belajar dari tokoh yang bernama Sakeus. Banyak orang tidak begitu suka dengan nama Sakeus dan juga tidak ada orang memilih nama Sakeus sebagai nama baptisnya. Karena Sakeus dikenal dalam Injil sebagai tokoh pemungut cukai, bukan orang yang disukai, dianggap sebagai pendosa, ditolak oleh masyarakat. Tetapi Anda harus tahu nama Sakeus dalam bahasa Aram, Sakaios, berarti the pure one, orang yang murni, orang yang suci. Dan apa yang menjadi sangat menarik dalam kisah ini adalah Sakeus menemukan kembali jati dirinya, siapa dirinya. Tetapi itu terjadi dengan sikap Sakeus yang mau maksimal untuk mengubah siapa dirinya. Sakeus dia sadar siapa dirinya, seorang yang ditolak masyarakat, seorang pendosa. Tapi dia memiliki sensuh, memiliki kerinduan, bukan hanya neugierig dalam bahasa Jerman, bukan hanya rasa ingin tahu untuk melihat siapa Yesus. Dia memang memiliki kerinduan hati untuk melihat dan berjumpa dengan Yesus. Dan karena itu dia memanjat pohon yang tinggi. Kalau Anda ke Tanah Suci, Anda akan melihat pohon Sakeus juga, tapi kita nggak tahu apakah betul itu pohon Sakeus atau bukan. Tapi gambarannya adalah Sakeus dalam segala keterbatasannya mencoba untuk mencari dan menemukan Yesus dengan cara maksimal. Dan dalam perjumpaan dengan Yesus, bukan dia memanggil Yesus, Yesus yang memanggil dia, Yesus yang menemukan dia. Dan inilah perubahannya dari orang yang ingin tahu, orang yang mau melihat, orang yang mau menemukan, justru yang dilihat dan ditemukan. Dan dibuat Sakeus adalah luar biasa. Dia katakan, kalau aku akan memberikan separuh dari harta kekayaanku kepada orang miskin, bagi orang yang menebus kesalahannya, sebenarnya dia cukup memberikan 1/5 dari jumlah kekayaannya. Itu sudah lebih dari cukup. Dengan memberikan separuh, bayangkan 50% dia berikan. Dan kalau ada orang yang dirugikan, dia akan memberikan 4 kali lipat ganti rugi. Padahal dalam aturannya, dia cukup memberikan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Misalnya saya merugikan Anda 1 juta, saya berikan 1 juta kembali, plus 20%, 1/5-nya. Cukup. Tapi Sakeus memberikan 4 kali lipat. Sebuah ungkapan bahwa dia total mau memberikan dirinya, inilah semuanya demi cinta baru yang ditemukan, dan dia ditemukan oleh cinta yang luar biasa ini. Pesannya untuk kita adalah, apakah kita hidup maksimum atau minimum? Atau setengah-setengah saja? Orang Makassar bilang, hot chicken thigh, panas thigh ayam. Itu Anda tidak menjadi sesuatu yang luar biasa. Anda biasa-biasa aja, tidak bisa bertumbuh maksimal. Bagi seorang Kristiani yang mengikuti Yesus, Anda harus maksimal. Kalau Anda seorang pelajar sekarang, maksimallah dalam mengembangkan diri. Jangan bermalas-malasan, jangan bersantai-santai, jangan masa depanmu ada di tanganmu, dalam perjuanganmu yang maksimal. Juga kita sebagai guru-guru, kita juga berusaha melayani maksimal, membantu orang tua di rumah. Mereka juga tentu harus bekerja dan tidak bisa mengawasi anak-anak mereka untuk belajar daring seperti sekarang ini. Peran kita sebagai guru adalah juga selalu mengingatkan dan menyadarkan murid-murid kita pentingnya untuk terus mengembangkan diri secara maksimum di masa pandemi yang belum berakhir ini. Dan para pendengar renungan ini pun, kita juga selalu memberikan diri maksimal dalam pekerjaan kita sebagai orang tua, juga membimbing anak-anak kita sebagai orang tua maksimal. Kita memberikan juga kebersamaan dengan anak-anak, memberikan perhatian yang mereka butuhkan, dan juga kita juga memberikan diri dalam misalnya pelayanan kita, di mana kita juga memberikan waktu kita dan tenaga kita. Mungkin Anda melayani di gereja, berikan diri Anda juga dengan maksimal, tetapi dari hati yang murni seperti Sakeus. So, jadilah Sakeus, manusia yang berhati murni, yang total dalam mencintai dan melayani. Bapa dalam surga, jadikan kami sebagai orang-orang yang memiliki hati seperti Sakeus, yang mau berubah dari waktu ke waktu dan mau bertumbuh menjadi maksimal. Kami tidak hanya berpuas diri dengan apa yang saat ini kami miliki, tapi kami belajar tidak hanya puas dalam kelimpahan, tapi berbagi dengan sesama dengan apa yang menjadi berkat yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga kami pun dapat membawa keselamatan, tidak hanya untuk rumah kami, untuk keluarga kami, tapi juga untuk orang lain. Dan berkatilah keluarga besar Semakara dan semua yang mendengarkan renungan pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.